Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah Nabi yang sangat hebat luar biasa ya. Nah, siapakah kira-kira? Dan mudah-mudahan anakku semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam keberkahan selalu. Dan tentu saja kisah Nabi dan Rasul terdapat di dalam buku Cerita Bergambar 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Dan kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira judulnya apa ya? Nah, ini untuk gambarnya. Wah, dari gambarnya tentu anak-anak bisa menebak ya. Kita buka bersama. 3, 2, 1. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf alaihi salam ini Nabi yang diberikan Allah paras yang sangat tampan ya. Masya Allah, subhanallah. Baik, dan diharapkan setelah anak-anak hebat semuanya menyimak cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, diharapkan dalam pembentukan karakter anak-anak bisa lebih mencintai saudaranya, melindunginya, dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anak hebat semuanya yang sangat disayangi oleh Bu Aini dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, yakni surat Yusuf ayat 4-6, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi. Dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Yusuf ayat 4-6. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Nabi Yusuf alaihissalam ketampanan yang lebih dibanding saudaranya yang lain. Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin adalah anak yang paling taat dan patuh kepada orang tuanya. Karena itulah
Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi mereka berdua ketimbang saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan iri hati saudara-saudaranya. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat matahari, bulan, serta 11 bintang yang bersujud kepadanya. Beliau menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Kelak kau akan menjadi orang besar dan semua orang akan menghormatimu." Ayahnya berpesan pada Nabi Yusuf alaihissalam agar jangan sampai saudara-saudaranya tahu. Ayahnya khawatir jika mereka sampai mengetahuinya. Karena jika mereka mengetahuinya, mereka akan mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi, salah satu saudaranya mendengar pembicaraan mereka. Dikabarkannya apa yang ia dengar kepada yang lainnya. Mereka pun semakin membenci Nabi Yusuf alaihissalam. Timbul niat jahat di hati mereka untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari, mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berburu. Mereka berjanji akan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Beliau pun akhirnya mengizinkan. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam ikut berburu, Bunyaminlah yang menemani ayah mereka di rumah. Setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kemudian melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Sebelum dilempar ke dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam ditelanjangi. Astagfirullahaladzim. Dipercikan darah hewan buruan ke baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dipercikkan ya darah-darah hewan itu di baju-baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pulang dengan mengarang cerita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diterkam serigala ketika mereka lengah. Ini gambarnya ya, dimasukkan ke dalam sumur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam yang dilempar ke dalam sumur. Beliau ditolong oleh rombongan kafilah yang ingin menimba air. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa dan akhirnya dijual sebagai budak kepada seorang menteri yang bernama Kitfir di kerajaan Mesir. Kitfir dan istrinya yang bernama Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai anak angkatnya. Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh di lingkungan kerajaan Mesir sebagai pemuda yang tampan dan juga cerdas. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menarik perhatian Zulaiha. Suatu hari saat suaminya pergi, ia berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam.
Ia sengaja mengenakan pakaiannya yang terbaik dan wewangian di seluruh tubuhnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun buru-buru melarikan diri. Sementara itu, Yulaiha mengejar dan berhasil memegang baju belakangnya. Akan tetapi, Nabi Yusuf alaihissalam terus berlari sehingga bajunya robek di bagian belakang. Di saat itulah tiba-tiba Kitfir datang. Zulaiha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf ingin mencelakaiku." Nabi Yusuf alaihissalam membela dirinya dengan berkata, "Dusta, dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Nah, ini gambarnya Nabi Yusuf ketika dikejar oleh Zulaiha, istri dari Kitfir tadi. Di saat itu muncul tetangga mereka, sekaligus sebagai penengah. Tetangga mereka pun berkata, "Periksalah baju Yusuf. Jika robek di bagian depan, maka dia hendak mencelakai Zulaiha. Jika bajunya robek di belakang, Zulaiha lah yang berbuat fitnah." Kitfir memeriksa baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ia pun menemukan robek di bagian belakang. Betapa malunya ia, ternyata istrinya yang berbuat salah. Kitfir menghampiri Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini, jangan ada orang yang tahu. Dan kamu Yulaiha, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kamu lakukan." Meski peristiwa itu telah dirahasiakan, tetapi terdengar juga oleh para tetangga Zulaiha. Zulaiha merasa malu karena menjadi bahan pergunjingan. Akhirnya ia mengundang para tetangganya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan sebilah pisau yang tajam. Mereka diminta mengupas buah-buahan yang disediakan. Di saat para wanita itu mengupas buah-buahan, Zulaiha memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam muncul, mereka semua terkagum-kagum oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Para wanita yang sedang mengupas buah tanpa sadar mengiris tangan mereka sendiri. Tak lama kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kembali masuk ke dalam. Saat itulah para wanita itu tersadar. Mereka bukannya mengupas buah, melainkan mengiris tangannya mereka sendiri. Mereka tersipu malu dan akhirnya segera pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi peristiwa Yulaiha dan Nabi Yusuf alaihissalam masih tetap dipergunjingkan hingga ke penjuru kota.
Kitfir pun secara terpaksa memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia takut Zulaikha akan tetap tergoda pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ia pun takut jika Nabi Yusuf alaihissalam suatu saat akan tergoda juga. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan Nabo dan Malhab. Mereka berdua adalah bekas pelayan raja. Keduanya dituduh hendak membunuh Raja Mesir dengan menaruh racun dalam makanan dan minumannya. Pada suatu hari, Nabo bermimpi memeras anggur yang akan dijadikan khamr. Nabi Yusuf alaihissalam yang mengetahui hal ini berkata, "Bergembiralah kau Nabo, sebentar lagi kau akan dibebaskan, sebab tak terbukti bersalah. Kau pun akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman." Tak lama, Malhab pun bermimpi. Dalam mimpinya, ia membawa kue di atas kepalanya dan seekor burung tiba-tiba datang memakan kue yang dibawanya. Malhab pun meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpinya itu. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Sayang sekali, aku mesti mengabarkan berita buruk ini padamu. Kau akan mengalami nasib buruk, sebab tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukummu." Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi Nabo dan Malhab pun terbukti. Masya Allah. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Ketujuh sapi betina yang gemuk-gemuk itu kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Raja Mesir mengumpulkan para penafsir mimpi untuk menanyakan hal itu. Akan tetapi, tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi raja tersebut. Saat itulah Nabo mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabo pun mengatakan pada raja mengenai Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diminta menafsirkan mimpi raja tersebut. Beliau pun berkata bahwa negeri Mesir akan menjadi makmur selama 7 tahun. Akan tetapi setelah itu negeri Mesir akan mengalami musim kekeringan selama 7 tahun pula. Nabi Yusuf alaihissalam pun menyarankan agar Raja Mesir menghemat bahan makanan dan menyimpannya. Raja pun puas atas penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau kemudian dibebaskan dari penjara. Bahkan Raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri. Mimpi Raja Mesir menjadi kenyataan. Pada musim subur, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan rakyat Mesir menyimpan kelebihan hasil panen mereka untuk persiapan di musim kering nanti. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah masa paceklik. Timbul bencana kelaparan di mana-mana. Musibah ini juga menimpa tempat asal Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam pun mendengar bahwa negeri Mesir memiliki persediaan makanan yang melimpah. Beliau menyuruh anak-anaknya kecuali Bunyamin pergi ke Mesir
Beliau menyuruh anak-anaknya agar menukarkan barang-barang yang dipunyai dengan bahan makanan. Setibanya mereka di kerajaan Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui kedatangan saudara-saudaranya itu. Nah, namun mereka tidak mengenali dirinya karena beliau telah jauh berubah. Nabi Yusuf alaihissalam memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ditimbangkannya bahan makanan bagi mereka dengan takaran yang dilebihkan. Nabi Yusuf alaihissalam bahkan memberi bekal untuk perjalanan pulang saudara-saudaranya itu. Masya Allah. Ketika mereka bersiap-siap akan pergi, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Bawalah kepadaku seorang lagi saudaramu yang seayah denganmu. Jika tidak, maka aku tidak akan menukarkan makanan lagi pada kalian." Jadi yang dimaksud di sini adalah satu saudara adalah Bunyamin ya. Ketika kembali, mereka menceritakan kebaikan Menteri Mesir. Mereka juga menyampaikan permintaan Menteri Mesir itu. Tak lain Menteri Mesir itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Mendengar permintaan tersebut, ayah mereka menolak. Beliau takut kehilangan anak yang dicintainya lagi. Namun mereka terus membujuk ayah mereka dan berkata, "Kita tidak akan mendapatkan makanan lagi jika Bunyamin tidak ikut." Mereka berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Mereka tidak akan mengulangi seperti kejadian Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Ayah mereka akhirnya yakin setelah mendengar janji mereka. Saat mereka datang lagi ke Mesir, diajaklah Bunyamin. Melihat kedatangan saudaranya itu, Nabi Yusuf alaihissalam sangat gembira. Beliau pun merencanakan untuk bisa menahan Bunyamin agar bisa lebih lama bersamanya. Ketika saudara-saudaranya akan pulang, Nabi Yusuf alaihissalam menyelipkan piala milik raja. Beliau menyelipkan piala emas itu ke dalam karung Bunyamin. Saat mereka akan berangkat, seorang pegawai istana memanggil mereka kembali. Ia mengatakan bahwa piala raja telah hilang. Oleh sebab itu, setiap karung yang mereka bawa bakal diperiksa. Mereka terkejut ketika piala yang dicari ada di dalam karung Bunyamin. Mereka merasa terkejut dan tidak percaya dengan peristiwa ini. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Kembalilah pada ayah kalian sekarang. Katakan bahwa anaknya telah mencuri." Saudara-saudaranya memohon kepadanya agar Bunyamin dibebaskan. Mereka menawarkan agar mengambil salah satu dari mereka sebagai penggantinya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak tawaran mereka. Beliau mengatakan piala ini ditemukan di dalam karung Bunyamin. Akhirnya ia sendirilah yang mesti bertanggung jawab. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang tanpa Bunyamin. Mereka merasa bingung dan putus asa. Mereka telah berjanji pada ayah mereka untuk menjaga Bunyamin dengan baik. Mereka takut hal ini membuat ayah mereka sangat marah. Sementara itu rencana Nabi Yusuf alaihissalam untuk menahan adik kandungnya pun berhasil. Mereka akhirnya melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu tanpa sepengetahuan saudara-saudara mereka.
Ayah mereka sangat sedih dan kecewa atas apa yang menimpa Bunyamin. Beliau cuma bisa memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah mereka memerintahkan agar mereka terus mencari kabar tentang Bunyamin. Mereka pun kembali ke Mesir. Mereka memohon belas kasihan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka memohon agar Bunyamin dilepaskan. Mereka pun bahkan mengadukan keadaan mereka yang sedang dilanda kesusahan. Timbul rasa iba dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam mendengar keluhan dari saudara-saudaranya. Akhirnya beliau luluh dan memberitahu jati dirinya yang sebenarnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun menceritakan bahwa penahanan Bunyamin telah direncanakannya. Semua dilakukannya semata-mata agar menjadi pelajaran bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun segera memohon ampun kepadanya. Mereka meminta maaf atas kesalahan yang pernah mereka lakukan dahulu. Nabi Yusuf alaihissalam pun memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Beliau lalu memerintahkan saudara-saudaranya agar menjemput ayahnya beserta keluarga mereka untuk datang ke Mesir. Beliau pun diceritakan bahwa ayahnya telah kehilangan penglihatan. Itu terjadi lantaran kesedihan yang mendalam sejak kepergiannya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memberikan gamisnya untuk diusapkan ke wajah ayahnya supaya ia dapat melihat kembali. Sesampainya di rumah, mereka mengusapkan gamis milik Nabi Yusuf alaihissalam ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, diusapkan gamisnya. Beliau kemudian merasakan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena gembira mengetahui putranya masih hidup, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun dapat melihat kembali. Masya Allah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dapat berkumpul kembali dengan semua keluarganya di Mesir. Beliau pun mengangkat kedudukan ayah dan ibu tirinya. Kini semua keluarganya diliputi rasa hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai kemuliaan kepadanya. Melihat ini, Nabi Yusuf alaihissalam teringat akan mimpinya dulu. Ketika ia masih kecil, beliau pun berkata kepada ayahnya, "Inilah tafsir mimpiku yang dulu kuceritakan kepadamu. Semuanya kini menjadi kenyataan, ayah." Masya Allah, cerita yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita petik. Nah, anak-anakku hebat semuanya dan sahabat TBM Afisena Malang dimanapun sahabat berada. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 4-101. Dan doa Nabi Yusuf adalah, mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin.
Shadaqallahul Azim. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang menganugerahkan sebagian kerajaan kepadaku dan mengajarkanku menafsirkan mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku ketika aku sedang beriman kepadamu dan gabungkanlah aku dengan hamba-hambamu yang saleh. Amin, amin, Allahumma amin. Quran Surat Yusuf ayat 101. Nah, anak-anak hebat semuanya, hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa setiap hal yang kita lakukan pasti mengandung hikmah dan balasan. Sayangilah sesama manusia, terutama orang tua dan saudara-saudaramu sendiri. Dan itulah tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita ambil hikmah pembelajaran yang dapat kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat, senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap semangat belajar, tetap semangat membaca. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan doa ini akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam literasi. Dadah.